Salam saudara-saudara, ada perubahan sikap setelah rungkat nasab kaum Ba'alawi ini dan dinarasikan oleh mantu dari Rizik yang mengatakan bahwa kalau ada mereka itu melakukan kesalahan, jangan dilihat turunannya, biarpun bagaimanapun mereka harus tunduk kepada ajaran Islam itu. Mari kita dengerin ya khutbahnya dia ini, ceramahnya berapi-api menantu Kanjeng itu. Yang luar biasa. Termasuk siapapun saudara, tanpa terkecuali termasuk Habib-Habibnya. Kalau hanya modal membanggakan pakai saya, nasab saya, termasuk anak kiainya, termasuk anak walinya, siapapun dia, kalau hanya modal membanggakan nasab, modal membanggakan garis keturunan, apalagi sampai merendahkan orang lain, memandang hina orang lain, merasa diri paling mulia, perbuatan jahiliyah. Coba kita dengarkan pengajian. Bisa berubah kayak begitu, saudara-saudara. Dia sudah menelan ludahnya sendiri setelah mempermalukan dirinya sendiri. Sekarang diatret dulu ke belakang, mundur sedikit. Nanti akan melakukan lagi kejahatan, membangga-banggakan nasabnya, membangga-banggakan kampung halamannya, membangga-banggakan kota Tarim sebagai kota para wali. Daerah itu adalah sebuah kota di mana orang begitu rajinnya beribadah, nggak kenal waktu. Bahkan kota Tarim itu adalah kota 24 jam ibadah. Ada yang sembahyang, ada yang mauludan, ada yang tahlilan, ada yang manakiban terus. Mereka tidak membanggakan kota Mekah dan Madinah, di mana cerita awal perjuangan Nabi itu dimulai. Ini aneh, saudara-saudara. Mudah sekali dia mengubah gaya khutbahnya. Nggak boleh menghina kiai, nggak boleh menghina pribumi, nggak boleh membangga-banggakan nasab. Padahal nasabmu itu yang kamu bangga-banggakan. Tes DNA. Dulu dia bilang haram tes DNA. Ayo, tes DNA katanya. Astaga. Di mana tes DNA yang kamu maksud itu? Kamu haram-haramkan. Makanya saya setuju dengan Bahrovi ini. Dan bagaimana dia memperbaiki dan memperbaharui ajaran Islam yang sudah mulai menurun. Dan ajaran ini akan rungkat karena tidak mampu dipertahankan oleh mereka sendiri. Mereka akan menghancur dirinya sendiri. Seperti nenek tua yang telah mengacaukan dan menarik satu-satu benang di kain ini, sehingga habislah kain itu semuanya. Jangan begitu, Habib.
Saya bangga dengan Islah Bahrawi ini. Orang Madura yang menjadi pembaharu ajaran agama. Dan saya senang sekali. Meskipun Habib kalau bajingan ya bajingan aja. Ini mohon maaf Pak, ini persoalan moral manusia. Meskipun Habib kalau bajingan ya bajingan aja. Ini mohon maaf Pak, ini persoalan moral manusia. Meskipun Habib trabajo disponible de Bajingan ya bajingan. Jangan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara ini oleh segelintir manusia yang datang mengambil keuntungan dan mengaku-ngaku keturunan Nabi, padahal bukan. Yang namanya Asgaf, Al-Attas, Al-Haddad, itu bukan turunan Nabi. Kalau Oma Irama turunan Nabi, Nabi Adam. Bagaimana bangganya seorang di upacara maulud kemarin ini tidak mendatangkan Habib yang memang berusaha untuk membangga-banggakan silsilahnya dan turunannya. Lalu dengan gampangnya mereka menghafal baklawinya ke atas sana, ataupun dari atas turun ke bawah. Itu harus dihafal berminggu-minggu, baru lancar pembicaraannya. Sampai turunan saya. Turunnya ke berapa? Ini bangga satu kelompok masyarakat di TikTok Sogol S. Sadino. Terima kasih ya sudah mengirim video kepada saya. kemarin di tempatku Maulid Nabi, penceramahnya kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai kampung, adem rasanya ke hati, bener adem banget, enak. Kalau penceramahnya tanpa habaib, mantap kiai Nusantara. Oke. Kemarin di tempatku Maulid Senang sekali Maulud Nabi tanpa diceramahin oleh Rizik ataupun Smith. Oh, kalau mereka itu provokasi, mari. Kalau lu bawa tentaramu, pasukan berapa sebut, saya akan tantang. Kita walaupun ada pemberontakan dalam negeri, nggak pantas untuk dibawa kepada kehidupan Nusantara karena hanya akan merugikan rakyat itu sendiri. Yang rugi juga orang itu, bangsa sendiri. Ada turunan Nabi dengan lantang berbicara tentang kalau lu bawa pasukan berapa, gua jabanin kata. Apa yang kamu maksudkan? Syihab, baiknya saudara ini sadar diri. Kalian sudah datang menipu. Nah, ini ada ustadz dari Malaysia.
koreksi total terhadap bahwa yang menipu Muslim itu ya orang Islam itu sendiri. Yang menipu ini adalah orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri yang terkadang pakai jubah, pakai serban, berjanggut. Lepas itu apa lagi? Kadang-kadang dari negeri Arab lagi datang ke sini. Tujuannya apa? Untuk menipu umat Islam. Tambah lagi yang menipu itu yang ditipunya adalah warga tempatan pribumi. Na'udzubillah min dzalik. Yang sangat menyedihkan lagi, orang pribuminya itu pun mahu pula kena tipu. Dalam bab akhirat, dalam bab dunia kita tak nak ditipu, kenapa dalam bab akhirat kita nak ditipu? Kemana kita ni? Adakah kita masih waras? Kedah tak waras lagi. Sekarang ni ramai sekarang oknum-oknum daripada Pak Arab yang datang, tujuannya apa? Tujuannya dia jual agama ini dengan cara apa? Saya tengok Nabi. Ini jualan dia ni. Saya lihat Nabi. Kemudian Nabi keluar daripada kubur. Kemudian bergetar kuburannya, keluar jumpa aku, cium lutut aku. Nabi sendiri pun tak pernah keluar kubur sampai cium Abu Bakar, cium lutut Umar. Siapa engkau? Jangan kau ingatkan kau lebih hebat pula daripada Abu Bakar. Oh, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Memanglah engkau ni. Susah nak cakap lagi. Kemudian ada juga yang kadang-kadang punya statement. Apa statement dia? Ya, Nabi Khidir datang ke rumah hantar barang. Jadi kurir. Sampai ada statement Nabi SAW sangat mencintai suatu negeri. Sampai-sampai Nabi selalu bertawaf di negeri itu. Dan ini viral. Di mana? Surabaya. Nak senangkan hati orang Surabaya, dikatakan Nabi selalu tawaf di Surabaya. La ilaha illallah. Dari mana dia? Dan benda seperti karut mengarut ini dipercaya dan diterima. Dan ini yang mesti dibentras. Orang yang bercakap ni bukan orang yang tak solat, tapi orang berjanggut berserban. Sehingga penipuan ini memaharajalela dan subuh. Kita di Nusantara jemaah. Apa yang kita, perasaanmu bagaimana saudara-saudara? Para muhibbin ini, orang-orang yang tertipu dan membangga-banggakan nasabnya. Orang Nusantara juga, orang tempatan, pribumi, nggak punya malu. Ditipu dalam urusan dunia, ditipu urusan akhirat. Nabinya keluar cium dengkul dia. Guru sekumpul bersaksi bahwa Nabi keluar dari kuburnya dan mencium lutut dia. Dengkulnya dicium oleh Nabi. Tanpa rasa malu dan tanpa merasa bersalah. Tega menipu umat ini. Umat Islam ditipu. Ya asal jangan kamu aja Den yang ditipu. Ampun. Ditipu. Tapi rasanya ya, pemerintah ini sengaja membiarkan mereka supaya pemerintah mendapatkan keseimbangan di dalam berpolitik. Bohong-bohong sikit lah, nggak masalah. Oke, sampai begitu saudara. Luar biasa ini ya. Ini fitnah akhir zaman
kata Somad. Tapi Somad menjual intelektualnya, menjual kewarasannya, hanya membela Habib. Cemana pula membenci Habib, lama-lama membenci Rasulullah. Nggak ada urusannya. Mereka sudah menipu bangsa ini, Mat. Ya. Terima kasih saudara-saudara. Maju terus dan jangan lupa komen. Beli buku ini 0853 8827 0696. Ini buku untuk menghancurkan kadrun, dan jangan sampai Anda keluar dari keyakinan itu. Ini yang penting. Sudah 8 buku yang ditulis oleh saya. Silakan untuk para penonton dan para debator Kristen untuk memenangkan setiap pertandingan Anda di komal-komal Anda, di channel-channel Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.